Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahannya. Pada kesempatan ini akan share ini. Masih kita mempelajari di dalam diri kita sendiri ya. Bahwa sebenarnya itu di dalam diri kita itu ada ini ya, ada rasa. Nah ya, jadi manusia itu dibekali cipta, rasa, dan karsa. Sebenarnya daya cipta itu ya kalau kita bahas satu-satu itu ini ya sangat luas sekali ya. Nah kita ini ya membahas mengenai rasa, bahwa rasa itu juga mempunyai ini lapisan-lapisannya. Ada roso, ada pangroso, ada rahso, ada rohnya roso, ya ada roso sejati, sejatinya rasa. Nah itu kan banyak ya kalau kita bahas satu persatu ya. Jadi ini dan rasa itu ya, rasa itu ada hubungannya dengan alam bawah sadar, ya bahwa manusia itu kan punya cipta ya, itu cipta itu kan daya cipta, jadi daya pikir, memikirkan atau menginginkan atau membayangkan sesuatu itu kan di alam cipta, alam pikir. Nah kalau kita memikirkan sesuatu dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan, nah ini ya kayak contoh ya seorang penyanyi ya kayak Ayu Ting Ting di mana-mana nyanyi alamat palsu, kayak Peter Pan di mana-mana nyanyi buka dulu topengmu ya kan. Nah jadi sesuatu yang diucapkan ya, jadi manusia itu mempunyai energi yang sangat luar biasa yang bisa mencetak apapun, itu mempunyai alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu melibatkan rasa. Jadi sesuatu yang sudah diturunkan, ya kayak misal tadi kayak penyanyi kayak Isdahlia, pokoknya penyanyi yang nyanyinya sedih-sedih gitu kan. Dia menyanyikan kayak Peter Pan, buka dulu topengmu di mana-mana, menyanyikan itu di panggung sini, panggung sana. Itu kan menyanyi dengan sesuatu yang diulang-ulang terus setiap hari ya, sering mungkin ya di panggung di mana-mana menyanyikan itu, yang lagu sedih itu nanti akan masuk yang namanya nyanyi kan itu, apalagi penyanyi yang sudah terkenal ya, itu kan pasti melibatkan rasa dengan penuh penghayatan, menghayati, pasti melibatkan rasa dan nanti itu sesuatu yang diulang-ulang itu akan berubah menjadi mantra. Mantra itu akan berubah atau doa. Makanya di dalam Islam itu ucapan adalah doa. Makanya kita harus mengucapkan sesuatu yang baik, kita harus berdoa yang baik, kita harus berkomunikasi dengan orang juga yang baik juga. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan melalui kata-kata kita itu merupakan doa. Begitupun penyanyi tadi ya, kayak sesuatu yang diulang-diulang terus, itu nanti akan berubah menjadi suatu mantra atau doa. Nah, apalagi nanti kalau sudah dilakukan dengan penuh penghayatan, dengan penuh daya imajinasi atau ya rasa yang maksimal, melibatkan rasa, itu nanti akan masuk ke alam bawah sadar dan nanti itu yang akan tercetak. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi orang zaman dulu ya, para leluhur kita itu paham benar ilmu seperti itu dan di dalam Al-Qur'an pun diajarkan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang baik, ya kan, ngomong yang baik gitu kan. Jadi ya karena ucapan adalah doa. Kayak gitu. Dan juga di alam bawah sadar itu ya harus dimasukkan pikiran-pikiran yang baik juga. Jadi kalau kita memasukkan hal yang negatif, nanti yang terpantul atau yang tercetak pun yang negatif. Nah, seperti itu. Makanya orang zaman dulu itu mereka mempunyai sugesti yang tajam. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang kayak orang marah nih, marah dia mengeluarkan kalimat apa, meskipun dalam kondisi marah, itu pun nanti akan bisa jadi kenyataan. Ya, kenapa bisa? Karena itu alam bawah sadarnya udah terolah, sudah jadi apapun yang dipikirkan, jangankan diucapkan secara langsung ya, hanya dipikirkan saja, itu nanti bisa menjadi suatu bentuk kenyataan. Seperti itu. Makanya kita harus, dalam leluhur kita harus
memasukkanlah hal yang baik-baik ke pikiran kita yang positif. Jadi hal-hal yang jelek, yang kurang bagus itu jangan dimasukkan ke pikiran kita, jangan dimasukkan ke hati kita, jangan dimasukkan ke dalam rasa kita. Ya, karena itu nanti akan mengotori dan nanti itu akan tercetak. Ya kan? Kayak tadi Ayu Ting Ting, di mana-mana nyanyi alamat palsu. Ya dia berumah tangga, menikah ya dengan suami yang palsu juga. Kayak Peter Pan, buka dulu topengmu ya di mana-mana seperti itu. Akhirnya ya topengnya kebuka beneran sama Luna Maya. Itu zaman dulu ya. Jadi yang nyanyi gelas-gelas kaca sedih-sedih itu ya berumah tangga berkali-kali nggak pernah jadi ya karena yang dinyanyikan ya itu. Jadi kita harus menjaga kalau ingin kita hidup kita tenang, tenang kita harus jaga segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam alam rasa kita, ke dalam batin hati kita itu yang bagus. Karena itu nanti akan mencetak seperti itu. Makanya orang zaman dulu leluhur kita itu punya sugesti yang kuat. Jadi alam bawah sadarnya itu aktif. Kayak gitu, akan mencetak. Bisa ngerti apa yang akan terjadi nanti. Dan kalau marah ke orang pun ya, itu apa yang diucapkan sumpah serapahnya itu akan jadi kenyataan. Baik cepat atau lambat ya, itu akan jadi kenyataan karena itu sudah dicetak, sudah tercetak kayak gitu. Bahkan di dalam uh, ini ya, ilmu penelitian ilmu barat juga seperti itu. Pikiran itu mempunyai energi yang sangat luar biasa. Bagaimana, apaan, seperti apa dirimu nanti, tergantung bagaimana, seperti apa kamu memikirkannya. Nah, seperti itu. Kalau di dalam khasanah ilmu leluhur, nanti kita mau bagaimana, ya tergantung dari diri kita sendiri nanti yang akan mencetaknya. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Jadi manusia itu punya kewenangan, punya kekuasaan untuk merubah sesuatu yang ada di depannya. Kayak misal nih, kalau kita malas ya, pemalas, kerja nggak mau ya nanti bagaimana. Kalau kita rajin, misal anak sekolah aja, kalau rajin belajar nanti ya dapat nilai bagus. Tapi kalau malas belajar nanti nilainya ya kurang bagus kan seperti itu. Sama kalau kita males bekerja, males berusaha, ya nanti ya hasilnya ya mengikuti. Tapi kalau kita berusaha keras, kita rajin, kita ya bekerja keras dan berusaha keras itu beda ya. Jadi kalau kita berdoa yang sungguh-sungguh, yang serius, rajin sholat hajat, sholat duha, ya kan, sunnah dijalanin, terus ikhtiar secara lahir juga kita jalani. Nah, itu kan nanti bisa merubah apa yang ada di depannya. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Ya, jadi kita harus supaya segala sesuatu yang tercetak di depan kita nanti yang bagus, yang positif, yang baik hasilnya, maka yang kita kumpulkan pun ya yang baik-baik, bahan-bahan untuk kita mencetak nantinya itu yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek jangan kita masukin ke dalam rasa kita. Nanti ikut tuh akan mengganggu rasa kita, akan mengganggu hati kita. Jadi ya disisihkanlah, disortir ya, disortir. Nah, jadi alam bawah sadar itu mempunyai energi dan kekuatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita mengaktifkan dan kita memaksimalkan energinya, kayak gitu. Karena orang-orang barat juga ada ya, sebagian ada yang mempelajari itu, mempelajari ilmu-ilmu nenek leluhur kita dulu, terutama di tanah Jawa itu dipelajari. Bagaimana cara kekuatan menggunakan energi, kekuatan pikiran kita, kekuatan energi rasa kita, cipta rasa dan karsa. Nah, kenapa orang-orang zaman dulu itu apa yang diucapkan pasti akan menjadi suatu kenyataan itu bukan mendahului kehendak Tuhan, tetapi Allah sudah memberikan perangkat ataupun perangkat-perangkat ataupun pelengkap yang ada di dalam diri kita itu sudah lengkap sebenarnya, dan kita punya
apa ya, punya perangkat yang itu bisa untuk mencetak nanti apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya adalah banyak, ini, apa, cara mengolahnya itu banyak, bisa dengan kita berpuasa, bisa kita dengan bertirakat, nggak tidur di malam hari, ya tentunya ya waktu-waktu tertentu ya. Kayak kita sering berpuasa di hari lahir kita, puasa weton, kita sering puasa di Selasa Wekasan, puasa 3 hari itu, apa, bobot kualitasnya sama kayak puasa 40 hari ya, di Selasa, Rebo, Kamis. Nah itu. Nah terus puasa-puasa yang lain, puasa sunnah di dalam Islam juga banyak. Puasa itu untuk apa? Karena puasa itu kan menghasilkan energi tersendiri ya. Itu puasa untuk bisa mempertajam daya cipta kita, menguatkan rasa kita. Itu bisa. Jadi apa nanti akan ya kayak cetakan kue lah itu kan. Jadi apa nanti yang akan tercetak? Itu kita dengan berpuasa menguatkan daya cipta kita dan menguatkan rasa kita itu dengan berpuasa karena puasa itu menghasilkan energi tersendiri. Nah, makanya nenek moyang kita dulu hobinya berpuasa ya. Jadi apa yang dipikirkan ya alam semesta nanti akan merespon. Seperti itu karena kita manusia merupakan bagian dari alam semesta ya. Jadi eh, kalau alam bawah sadar kita sudah aktif ya, itu nanti manfaatnya akan sangat banyak sekali ya. Bahkan untuk pengobatan segala macam penyakit bahwa sebenarnya diri kita itu sebenarnya sudah dikasih senjata sama Allah. Sudah dikasih alat-alat yang lengkap ya, piranti-piranti. Jadi kita juga bisa mengobati diri kita sendiri sebenarnya penyakit apa yang ada di dalam dari kita itu sudah ada sinyalnya. Kita sudah memberikan sinyal. Kayak misal nih, kita penyakit gula atau hipertensi ya, darah tinggi. Itu sebelum kita terkena penyakit itu sudah ada sinyalnya sebenarnya. Cuma karena ada orang yang peka dan ada orang yang nggak ngerti, nggak peka gitu. Jadi ada kayak misalnya kita gejala penyakit lambung. Nah, jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah dikasih alat yang lengkap oleh Allah ya. Jadi untuk mengenali, mendeteksi penyakit apa yang ada di dalam diri kita, itu sebenarnya diri kita sendiri sudah dikasih tahu. Dan bagaimana cara mengatasinya, itu semua ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga diturunkan sebagai obat, sebagai pengobat. Ada ramuan-ramuan khusus di dalam Al-Quran untuk mengobati suatu penyakit. Makanya Al-Quran diturunkan itu bisa sebagai obat atau sebagai penyembuh bagi orang yang sakit itu ada. Ramuan-ramuan ya memang harus ditafsirkan. Pengobatan segala penyakit itu ada caranya di dalam Al-Quran. Seperti itu kalau kita mau membahas, belajar itu ada semua. Dan juga apa yang ada di dalam diri kita, alam bawah sadar kita, itu juga dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Cuma memang bahasanya berbeda, tetapi intinya sama. Nah, jadi kita ya berusaha ya untuk mengaktifkan alam bawah sadar kita lah supaya nanti itu manfaatnya juga sangat banyak sekali ya, bahkan untuk berbagai keperluan untuk mengobati suatu penyakit bisa karena itu mempertajam sugesti. Jadi sugesti atau apa namanya ya, intuisinya itu akan semakin tajam dan peka kalau kita sering mengolah alam bawah sadar kita. Jadi yang dimasuk-masukin itu yang bagus-bagus saja. Kayak gitu. Kayak misal orang ngomong, kalau yang diomong di orang yang suka ini ya maaf ya, kalau ini dalam ilmu Islam ataupun ilmu leluhur itu kan sama. Kalau orang dia sering ngomong yang sampah ibaratnya suka menghujat orang, menghibah, memfitnah atau ya yang intinya yang kotor-kotor itu nanti Allah juga ini kalau dia berdoa itu nggak mustajab lagi kalau sering ngomong ya nggak karuan. Tapi kalau kita jaga kata-kata kita, kita jaga sikap kita ngomong yang perlu-perlu yang penting-penting aja, nanti juga Allah akan memberikan kelebihan kepada diri kita. Kalau kita ngomong apa itu nanti akan lebih mudah dikabulkan. Itu salah satu ilmu leluhur kita ya,
Dan di dalam Al-Quran itu ada semua, nyambung semua kalau kita teliti secara detail ya, ilmu leluhur kita dengan ilmu Islam. Karena memang Islam itu dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum manusia diciptakan itu ajaran Islam sudah ada. Dari zaman dulu, udah ada. Dari sebelum Adam diciptakan di dunia, karena Adam itu dalam sejarahnya bukan manusia yang pertama ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada manusia, cuman memang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu ini. Jadi sebelum Nabi Adam itu dihapuslah istilah sejarahnya itu. Jadi ya yang diceritakan dari Nabi Adam ke sini, nah seperti itu. Islam itu sudah ada dari zaman dulu. Sebelum bumi ini diciptakan juga Islam itu sudah ada. Ya kan? Coba kita belajar secara hakikat. Apa makna Islam yang sesungguhnya ya? Itu ada ilmu-ilmunya. Nah, jadi balik lagi ya ke tadi ya, alam bawah sadar itu mempunyai energi yang sangat luar biasa kalau kita aktifkan dan kita maksimalkan energinya. Dan cara-cara untuk melatih alam bawah sadar kita supaya bangkit energinya itu ada. Cuma ya memang nanti ya pelan-pelan ya kita ini ya. Ada banyak cara, bisa dengan berpuasa, bisa dengan kita latihan untuk tidak tidur di malam hari, bisa dengan kita sering berzikir ya, dengan zikir tertentu itu juga ada cara-caranya. Zikir itu juga banyak, ada zikir lesan, zikir kolbu, zikir nafas, itu banyak. Dan itu juga teknik-tekniknya berbeda, cara-caranya pun berbeda sesuai dengan gurunya masing-masing. Kayak gitu, karena suatu ilmu itu kita pelajari, kita ini ya, memasukkan ke dalam diri kita itu dengan ini petunjuk seorang guru ya. Jadi berbeda lah. Jadi kalau kita belajar ilmu tertentu dengan uh, diijazahkan oleh seorang guru dan tidak, kan itu nanti berbeda. Ya, tapi ya meskipun tergantung ilmunya juga ya. Kalau ilmu yang ringan-ringan, kita wadahnya sudah ada ya, ya bisa. Tapi ilmu-ilmu yang sekiranya itu agak harus dibimbing oleh seorang guru, nanti itu akan beresiko kalau kita tanpa didampingi guru ya. Ya kalau ilmu-ilmu yang ringan sih ya nggak masalah ya. Kalau kita punya wadah yang kuat itu no problem ya, nggak masalah. Kayak gitu. Nah jadi uh, seperti itu ya. Jadi kita berusahalah melatih ini, mengolah alam bawah sadar bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia itu makhluk yang lebih sempurna daripada yang lain. Bahkan dengan malaikat itu lebih sempurna manusia. Manusia, malaikat itu memerintahkan apa, tetapi manusia itu mempunyai hak, kewenangan, dan kekuasaan dan kemampuan untuk bisa memerintah ke malaikat ya. Banyak sejarah-sejarah itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi manusia udah dibekali banyak piranti, alat-alat yang sudah ada di dalam diri kita. Bahkan kitab suci pun ya, kalau kita belajar lebih detail, Allah juga sudah menjelaskan, sudah aku berikan kitab suci di dadamu ya. Kitab suci yang tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya kan? Nah, sebenarnya apa ya? Nanti ya udah, nanti itu pembahasan yang selanjutnya ya. Nanti soalnya hal-hal yang seperti itu kalau dasar pondasinya, pemahamannya itu nanti kurang, nanti juga salah penafsiran, jadi repot ya, jadi salah pemahaman. Nah, seperti itu. Jadi Allah memang menciptakan manusia itu merupakan makhluk yang lebih sempurna dibandingkan yang lain. Coba kita belajar apa yang ada di dalam diri kita lah, perangkat-perangkat apa, alat-alat apa yang ada di dalam diri kita, kita aktifkan, kita maksimalkan, kita olah. Kayak gitu ya. Jadi terutama tadi ya, kita membahas alam bawah sadar, ada cipta, rasa, karsa. Kita bahas satu rasa saja itu yang ada kaitannya dengan alam bawah sadar. Itu juga kalau dijabarkan itu sangat luas sekali dan sangat banyak sekali itu di dalamnya ya. Jadi ya nanti kita sambung next time ya, apalagi mengenai ini ayat-ayat Al-Quran itu juga bagaimana cara memasukkan ayat-ayat tersebut supaya hidup di dalam diri kita itu ada. Sebenarnya Allah sudah ini ku berikan
ini ya adalah di dalam Al-Quran bahwa, tetapi memang ini pemahaman yang ini harus butuh pemahaman tersendiri seperti itu. Jadi ini Al-Quran itu untuk ayat-ayatnya untuk diaplikasikan ke dalam diri kita. Itu ada caranya. Di dalam Islam juga ada. Itu di ilmu tasawuf ya. Bagaimana Al-Fatihah itu, doa Al-Fatihah supaya bisa masuk. Jadi Al-Fatihah itu nggak hanya dibaca aja. Itu mempunyai energi dan kekuatan sendiri. Bagaimana surat Al-Fatihah itu benar-benar bisa hidup dan masuk ke dalam diri kita. Jadi supaya bisa masuk ilmu itu, supaya bisa mancing satu ayat saja. Kalau jangankan satu ayat, kalimat bismillah saja, kalau kita pakai buat zikir itu akan masuk ya, sudah masuk ke dalam diri kita. Kalimat itu juga nanti udah sangat luar biasa banget itu nanti yang kita rasakan. Kalau sudah benar-benar mancing ya, memasukkan bagaimana caranya supaya Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dan ada di dalam diri kita ya. Nah, yang nantinya akan mempunyai energi yang sangat luar biasa, itu ada caranya. Nggak usah banyak-banyak lah, hafal Al-Quran, surat ini, surat itu, kalimat bismillah aja, itu kalau kita pahami lebih dalam itu sangat luas dan sangat tinggi dan sangat banyak fadilah manfaatnya dan sangat luar biasa keutamaannya. Kalimat bismillah itu kalau sudah dimasukkan ke dalam diri kita, itu nanti kita ya beda lah, nanti kita rasakan lah seperti itu. Tapi memang semuanya itu butuh proses ya. Jadi itu ya yang saya sampaikan. Jadi manusia itu mempunyai perangkat-perangkat yang lebih komplit dari makhluk yang lain. Jadi ya kita berusahalah untuk mengenal diri sendiri. Barang siapa yang mengenal diri sendiri, maka akan mengenal Tuhannya. Nah seperti itu ya, ada hadis yang menjelaskan itu ya. Jadi kita mengenal diri sendiri. Jadi kita hidup tidak sendiri ya, ada hal-hal yang mendampingi kita dari semenjak kita lahir. Nah seperti itu. Jadi kita alam punya ini ya, daya cipta, punya alam bawah sadar yang melibatkan rasa, itu nanti akan mencetak apa yang akan terjadi nanti. Jadi kita masukkan hal-hal yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang dicetak yang baik, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita rasakan, yang baik-baik, yang bagus. Yang negatif jangan dimasukin, sehingga supaya nanti yang tercetak pun hanya hal-hal yang positif saja. Nah seperti itu ya. Jadi penting ya, pikiran itu penting. Jadi yang sampah-sampah yang nggak penting jangan kita pikirin. Istilahnya ya nantinya akan bikin pikiran kita kurang jernih ya, kita jangan pikirin. Kita pikirin yang penting-penting saja, yang disortir lah. Hal yang nggak penting yang membuat kita berat itu jangan kita pikirin. Nah seperti itu ya. Jadi kayak HP aja, HP supaya kerjanya cepat itu kan, yang file-file yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang ini menu-menuhin memori ya dibersihkan lah. Seperti difilter, disortir, jadi yang penting-penting saja yang dimasukin. Nah seperti itu ya. Jadi sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.